Oke. Nah, budgeted income statement itu menggabungkan seluruh elemen-elemen yang sudah dibuat sebelumnya. Yang pertama adalah sales budget, ini menentukan estimasi terkait dengan berapa jumlah unit yang akan terjual, berikut harga jualnya untuk setiap produk yang ada di perusahaan. Kemudian cost of revenue budget atau cost of goods sold budget memperlihatkan beban pokok dari setiap unit yang terjual. Headcount budget ini terkait dengan remunerasi untuk tenaga kerja ya pegawai. Ingat remunerasi kalau di Indonesia itu pertama adalah gaji pokok, berikutnya adalah tunjangan ya bisa tunjangan transportasi, tunjangan makan, bahkan ada yang tunjangan kacamata, kemudian ada lagi tunjangan hari raya. Nah, ya. Kemudian ada iuran BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan yang masih kontroversial, nggak tahu diterapkan apa enggak nanti iuran Tapera, tabungan perumahan rakyat. Nah, itu ya headcount budget. Termasuk di headcount budget ini adalah bonus yang akan diberikan. Nah, kemudian headcount budget disusun berdasarkan posisi yang akan ditentukan dan berapa jumlah orang berikut berapa estimasi gajinya. OPEX budget berkaitan dengan beban operasi, ini sewa, biaya listrik, biaya promosi, administrasi dan segala macam. CAPEX budget ini berkaitan nanti dengan perolehan eh, apa fixed asset biasanya atau aset tak berwujud nanti masuk ke budget income statement-nya berupa beban penyusutan dan beban amortisasi. Kemudian financing budget yang kemarin Anda sudah pelajari itu berkaitan dengan berapa dana yang dibutuhkan, kemudian dari mana dana ini akan diperoleh, apakah dengan meminjam atau dengan menerbitkan saham. Nah, di income statement budget, financing budget ini nanti akan ada informasi yang diambil terkait beban bunga atau interest expense yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Ya, jadi sifatnya dia hanya merangkum dari materi budget-budget yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini ya, revenue budget ini udah lewatkan. Cost of sales budget atau cost of goods sold budget juga udah kita pelajari di pertemuan kedua. Headcount budget ini pertemuan kedua. Nah, ini kalau di sini Anda lihat ya. Jadi number of employee dilihat dibuat per bagiannya. Makanya biasanya sebelum menentukan headcount budget, Anda harus buat dulu kayak struktur organisasi. Nah, dari struktur organisasi tersebut nanti ada jabatan-jabatan, kemudian berapa jumlah per masing-masing posisi, kemudian berapa upahnya. Nah, ini ya upahnya nih. Oke. Ini adalah contohnya, tapi bukan bukan hanya salary ya sebetulnya tadi termasuk tunjangan-tunjangan jika ada. Nah, OPEX budgetnya ya kalau contoh di sini ada beban R&D, beban sewa, nah, ya ada ya ada penyusutan. Nah, ini penyusutan tadi dari apa CAPEX budget ya. Ingat pertemuan ketiga kemarin. Nah, digabungkan semua jadi income statement Anda tahu adalah sales kurangi COGS gross profit, sales dari sales atau revenue budget, COGS budget, kemudian OPEX-nya headcount, ini dari headcount budget, OPEX dari OPEX budget ya. Nah, ini beban penyusutan. Nah, tadi dari capital expenditures ya, ini meeting ketiga. Kemudian interest expense dari financing budget. Nah, tax rate ini tergantung ya. Kalau anda masih UKM, berapa penjualan UKM? Anda tahu? Berapa batasnya? Berapa omset perusahaan masih dia kategorikan sebagai UKM? Coba udah dapat perpajakan belum? Di Paling bawah di bawah 4,8 4,8 M. miliar. Oke, di bawah. Kalau revenue atau sales di bawah berapa? 4,8 M. Nah, tarifnya berapa? Tarifnya berapa? 0,0 berapa? 5 ya? 5% dari apa? Sales ya kalau nggak salah. Gini nggak? Betul nggak nih? Saya mau konfirmasi dulu, betul nggak? Kalau udah ngambil pajak kalian, betul nggak? Coba
ya. Jadi kalau di bisnis Anda nanti salesnya masih di bawah 4,8 per tahun, jadi Anda bukan yang pajak di sini ya, tapi pajaknya langsung sales dikurangi apa pajaknya dapat net sales gitu ya. Oke. Jadi lihat apakah bisnis Anda itu salesnya atau revenue-nya melebihi 4,8 M nggak setahun. Oke ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke break even analysis. Nah, we often want to know what quantity of particular product has to be made in order to break even or produce specific profit. Nggak mudah juga ya kalau di Anda itu, kalau misalnya bisnisnya itu produknya lebih dari satu, sebetulnya memang agak sulit untuk menentukan break even point ya. Meskipun ada memang sebetulnya, tapi nggak semudah itu ya. Nah, break even point seperti yang Anda ketahui, break even point dalam unit itu adalah ini fixed cost dibagi harga jual kurang variable cost per unit. Jadi menentukan berapa jumlah kuantiti yang harus terjual, ya, yang harus terjual agar setidaknya profit itu sama dengan nol. Nah, ini fixed cost-nya hanya product cost atau period cost? Fixed cost-nya ini product cost saja atau period cost? Product cost apa, guys? Masih ingat? Cost accounting, manajemen accounting, guys. Product cost apa? Biaya untuk produksi produknya. Iya, apa aja? Direct material, direct labor. Direct Direct material, material, direct terus labor, direct labor, terus manufacturing overhead. oke, factory overhead atau manufacturing overhead. Oke, good. Period cost Itu general expense biasa gitu. apa? Sorry? Expense yang biasanya gitu ya. Expense biasanya apa? Enggak ya. Period cost adalah biaya-biaya yang langsung dibebankan saat terjadi ya, nggak dikapitalisasi. Gampangnya period cost adalah cost selain product cost ya. Apa aja? Selling expense dan apa? Satu lagi? Selling and administration expense. That period cost. Nah, pertanyaannya, fixed cost ini product cost plus period cost atau product cost saja atau period cost? Fixed cost yang di sini nih untuk menghitung BEP. Mana guys? Product cost plus period cost nggak? Atau product cost saja atau period cost saja? Coba balik ke itunya akuntansi manajemen. Apa guys? So baru lupa sih baru semester kemarin. Nah, Al Alfiah gimana Alfiah? Iya, Gimana Pak. Alfiah? Ya, fixed cost yang menghitung BEP ini itu product cost saja atau period cost saja atau product cost plus period cost. Nah, aduh, baru akuntansi manajemen ini kemarin ini. Lulus apa lolos kalian sih? Akuntansi manajemennya. Apa nih? Ferin gimana Ferin? Ferin Kalista gimana? Fixed cost-nya yang mana nih? Dan variable cost-nya yang mana? Product cost saja atau product cost plus period cost, Ferin? Hmm? Ferin Kalista, yang mana Ferin? Masih mute Anda? Katanya mic-nya error, Pak. Mic-nya error. Oke. Kalau setahu saya produk kos aja, Pak. Oh gitu, product cost saja. Yakin? Iya, Mas, seingat saya sih. Ingat saya. Berarti nggak ingat kalau kayak gitu tuh. Ya, berarti nggak ingat. Jadi yang karena kan dibilang profit sama dengan nol. Coba kalau profit ya kita lihat income statement ya balik lagi nih. Income statement yang versi akuntansi keuangan. Sales kurang apa? Kurang apa dulu? Hmm. Sales kurang cost of good sold. Namanya apa? Sales kurang cost of goods sold. Ayo, come on, come on.
Gross Aman. profit Gross berapa? Oke, profit. Profit. good. Gross profit. Terus dikurangi apa lagi? Operating expense, Oh, kurangi OPEX. Dapat apa? operating income, Operating income. Nah, ini dulu aja nih, gampangnya nih. Jadi gampangnya kita asumsikan lain-lain itu nol ya, gampangnya gitu ya. Jadi profit sama dengan nol, kan gitu kan. Profit sama dengan nol. COGS ini apa isinya? Produk cost atau period cost? Produk. product cost, Produk cost, tuh, ya kan? Produk cost. OPEX, produk cost atau period cost? period cost, Period cost. Nah, berarti break even point cost-nya terdiri dari apa aja yang dihitung? Fix maupun variable cost. Produk cost plus period Period. cost. Tuh, jangan lupa ya, produk cost plus period cost. Oke, ya, jadi semuanya dimasukin. Nanti BEP ini fungsinya adalah yang pertama ya. Ketika kita tahu, katakanlah BEP-nya kita harus bisa menjual sebanyak dalam sebulan 500 unit. Ini asumsi produk ke satu ya, tunggal ya, 500 unit. Nah, kemudian Anda lakukan riset pasar secara mandiri, misalnya estimasi yang terjual, estimasi quantity yang terjual itu cuma bisa 400 unit. Nah, gimana nih kira-kira? Akan profit atau akan loss? Ingat ya, Anda hitung-hitung BEP Anda 500 unit. Terus kemudian Anda lakukan riset pasar secara mandiri, ternyata paling banyak cuma bisa laku 400 unit satu bulan. Profit or loss? Loss, Pak. Yang dapat loss ya. Oke, loss. Nah, kalau loss bukan berarti langsung ya udah kita nggak jadi bisnis. Anda lihat lagi apa yang harus dilakukan agar BEP-nya dapat diturunkan. Nah, coba lihat bagaimana cara menurunkan BEP dengan formula yang ada. Muhammad Iqbal. Coba Muhammad Iqbal gimana? Menurunkan total fixed cost-nya, Pak. Oke, good. Turunkan total fixed cost. Apalagi? Eh, Menaikkan price per unitnya, Pak. Oke, price per unitnya dinaikkan. Terus, apalagi, Muhammad Iqbal? Sama menurunkan variable cost per unit. Menurunkan variable cost. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, cuma kalau kita lihat, ketika kita naikkan price, ya, naikin price, harga jualnya naik, kita kembali tuh. Makanya ini PKSB itu sebetulnya Anda menggabungkan eh, pengetahuan-pengetahuan yang Anda dapatkan dari perkuliahan sebelumnya. Kalau price-nya naik, kita kembali ke pengantar ekonomi ya, ekonomi mikro, law of demand. Ketika harga naik, permintaan barang gimana, guys? Nadia Yasmin, gimana? Gimana Nadia? Permintaan barang, eh, price naik, Di mana menurun ya, Pak? demand-nya akan turun. Faktor-faktor lain dianggap tetap. Nah, kecuali Anda naikin harga dan itu Anda bisa mengkomunikasikan tuh ke calon pelanggan bahwa harga ini naik karena memang misalnya kualitasnya lebih baik dibandingin pesaing dan segala macam. Oke ya. Turunin fixed cost. Nah, ini kan kalau price itu ada kaitannya sama pihak ketiga, pelanggan yang akan beli. Jadi kita kadang-kadang susah juga mempengaruhi yang di luar perusahaan. Nah, yang mudah adalah kita mempengaruhi, kita melakukan yang dapat kita kendalikan atau controllable. Biaya itu biasanya bisa dikendalikan gitu ya dengan efisiensi penggunaan sumber. Nah, fixed cost-nya apa yang bisa dikurangi? Mungkin biaya gaji. Mungkin nggak langsung pegawainya misalnya 5, tapi mungkin 2 dulu. Nanti kalau bertambah, bisnisnya makin oke, mulai ada penambahan orang. Nah, sewanya mungkin nggak usah yang langsung luas, bagus tempatnya. Sewa yang tempatnya sederhana, tidak terlalu luas. Nanti kalau bisnisnya berkembang, mungkin
bisa pindah ke tempat yang lebih luas dan lebih lebih strategis. Nah, itu dia. Variable cost, mungkin penggunaan bahan bakunya bisa dikurangi tanpa mengurangi kualitas dari barang jadi yang akan dihasilkan nanti. Nah, itu yang kita lakukan namanya skenario analysis. Kita melihat dampak dari perubahan-perubahan dari faktor-faktor atau komponen-komponen yang mempengaruhi BEP agar kita nanti bisa jual dipastikan setidaknya BEP ya. Oke. Nah, kemudian terkadang bisnis nggak mau cuma dapat BEP kan, nggak mau profitnya nol. Dia maunya dapatnya mendapatkan EBIT tertentu, sorry, earning before interest and tax. Nah, kalau yang Anda pelajari di akuntansi manajemen, targetnya itu ada profit apa before tax, target profit yang ingin dicapai, atau Anda ingin profit after tax. Nah, jadi bisa profit before tax, profit after tax. Nah, di sini yang target EBIT sebetulnya dia profit before tax nih, before tax ya. Jadi rumusnya target unit yang harus terjual itu adalah fixed cost ditambah target earning before interest and tax atau profit before tax dibagi price minus variable cost. Nah, bagaimana kalau yang dimau targetnya adalah profit after tax atau earning after tax. Nah, kalau targetnya earning after tax-nya ini dirubah menjadi earning before tax dulu. Earning before tax ya. Nah, cara merubah earning after tax menjadi earning before tax adalah earning after tax itu earning before tax, sorry, itu sama dengan earning after tax dibagi 1 minus tax rate. Kalau tax rate-nya 22%, ya berarti dibagi 1 minus 0,22. Nah, dapat earning before tax-nya bisa pakai rumus yang ini. Nah, ada yang menggunakan earning before tax karena berpikirnya tax ya kalau nanti ada profit baru ada tax. Ada yang menggunakan targetnya profit after tax karena tax juga sekarang harus betul-betul diperhitungkan oleh perusahaan. Ya, oke. Nah, kemudian ada juga yang mencari cash break even. Nah, cash break even di sini dia mengeluarkan non cash expense, contohnya depresiasi, amortisasi. Makanya kalau Anda lihat rumus dari cash break even, ini fixed cost-nya dikurangi dulu non cash item. Nah, nanti dapat break even point, tapi dilihat dari sisi cash saja. Ya. Nah, ini contoh dari perhitungan break even points. Nah, ya, ini contoh variable cost-nya, kemudian ada fixed cost-nya selling ADM cost, penyusutan, gitu ya. Kita lihat, terus, nah ini break even point-nya, quantity sama dengan fixed cost dibagi dengan price kurang variable cost. Ya, jadi fixed cost 30.000 dari mana nih kira-kira? 600 bagi berapa nih? Lihat di sini. Berapa nih? 30.000 ya? Dari mana kira-kira? Fixed cost-nya berapa tuh? Total fixed cost berapa guys? Yang ini, yang satu nih. Ini berapa nih? 600. 600.000. Price-nya berapa? Per unit 60. 60. Variable cost-nya per unit 40. 40. Jadi break even point adalah 600.000 kurang 60 bagi 600.000 bagi 60 kurang 40. 30.000 ya. Nah, break even revenue ini adalah
eh, break even point dalam unit, quantity kali harga jualnya. Nah, atau kalau secara formula ya, break even point dalam rupiah. Nah, ingat lagi nih, akuntansi manajemen, fixed cost dibagi apa? Contribution margin ratio. Nah, contribution margin ratio dapat dari mana? Apa bagi apa? Ingat nggak? Price kurangi variable cost. Oke, price kurang variable cost itu apa namanya? Price kurang variable cost namanya apa? Ayo, udah start. Contribution margin. Oke, contribution margin. Nah, contribution margin ratio berarti price kurang variable cost Revenue. bagi price. Price, Bukan iya. revenue. Price ya, dibagi dengan price. Gitu tuh. Oke, ya. Nah, ini yang susah nih. Kalau break even point-nya, Anda bisnisnya tuh punya produk lebih dari satu. Misalnya kemarin, yang apa nih, bimbel. Yang bimbel kemarin itu untuk apa aja kemarin tuh? Bimbelnya untuk siapa aja, guys? Produknya, guys. Yang buat bimbel kemarin. Halo? Yang kelompok bimbel kemarin? Untuk apa aja bimbelnya? Mana kelompok bimbel? Siapa kemarin kelompok bimbel? Siapa kemarin kelompok bimbel? Ayo, yang pertemuan kedua kemarin. Yang presentasi siapa kemarin tuh? Siapa aja kelompoknya mana? Ada nggak? Iya Pak, kelompok saya kayak yang ini kan yang les itu ya Pak. Iya, les bimbel. Mm-mm. Apa Eh, aja? kita ada dua gitu sih Pak, yang paket Mm. sama yang sesi biasa doang. Yang apa? Ada paket gitu sama kayak cuman sesi biasa doang gitu Pak. Oke, yang paket ada berapa kelompok? Ada Kelompok berapa paket? ini Ada cuman berapa? satu, cuma ada satu. Ah, maksud satu. Untuk kelas berapa aja? Kelas 12 doang. Untuk kelas 12. Oke. Nah, ini sama nih paket sama yang apa? Reguler. Nah, ini berarti produknya lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Oke, makanya ketika menghitung BEP-nya, itu kita menghitung BEP namanya product mix. Nah, ya product mix kita lihat nih. Nah, ini contoh ya, lihat. Jadi katakan dia ada tiga tiga produk. Ya, pertama produk A, produk B, produk C. Nah, ini masing-masing ada kuantitas yang terjual. A itu 500, B 1000, C 750. Kemudian masing-masing selling price A-nya 40, ya, 40. Kemudian B-nya 70, C-nya 30. Variable cost dari A 16, B 35, ya, C 8. Oke, kita lihat nih, ya. Salesnya ini dari mana 2000 nih? 2000 dari mana? Quantity kali selling price. Dua titik kali selling price ya. Berarti berapa nih? 500 kali 40. 40. 70 ini berarti 1000 kali 70. 22.500 berarti 750 kali 30 dolar. Nah, ya dapat. Nah, ini kita jumlahkan nih salesnya nih A plus B plus C sama dengan 112.500. Nah, mixnya itu gabungan. Contoh, mix untuk yang A berarti sales dari A dibagi total sales ABC. Nah, berarti 20.000 bagi 112.500 dapat 17,78.
Ini dapat apa? 62,22 dan 20%. Variable cost 8.000 dari mana nih? Variable cost yang untuk A, per unitnya berapa? Variable cost. Ya, 16. 16, oke. 16, terus yang dijual berapa? 500. 500. Dapat 8.000. Contribution margin 12.000 adalah sales dikurang apa? Dikurang eh, variable cost, dapat contribution margin. Ya. Nih. Oke, nah sekarang lihat contribution margin per sales 60% dari mana nih? Contribution marginnya berapa? A. dua Contribution belas margin A ribu 12.000, salesnya berapa? Salesnya 20. Jadi berapa? 60%. B berarti 35 bagi 70, 50. C 16,5 bagi 22,5, 73,3%. Ini 56,4 dari mana nih? 56,4 dari mana nih? Coba Anda buat ini rata-rata coba. Hitung rata-rata berapa nih? Rasio contribution marginnya. Rata-ratanya berapa coba itu? Betul nggak pakai rata-rata itu coba. Enggak, Pak. Enggak. Ayo, berarti dari mana tuh? Dari yang 63.500 per 112.500. Dari mana? Yang contribution marginnya 63.500 dibagi 112.500. Oke, good. Biar tahu ya. Jadi ini adalah contribution margin total 63,5 ini. Nah, 63.500 dibagi apa? Total 112.000. sales. Nah, sales. ini 112.500. Nah, ini biar Anda tahu. Sama dengan 56,44. Ya. Oke, break even point-nya adalah revenue-nya ini 53.150 dari mana nih berarti? Coba dalam sales ya. Berarti dari mana nih? 53.150. Berarti fixed cost-nya berapa harusnya? Fixed cost-nya berapa? 30.000. 30.000 bagi dengan rasio contribution margin berapa? 56,44. 26,44. Oke. Betul nggak? 53.150. Betul nggak kira-kira? Betul, Pak. Betul ya. Oke. Ya. Nah, dapat ya break even point total tapi nya. Nah, ini mix berarti break even point yang ini 53 150 dibagi mixnya berapa? Mix yang A berapa? Ini coba. 17,78. Coba kalikan deh. 53.150 dolar kali 17,78. Betul nggak? Dapatnya 9499. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, ini pastikan Anda bisa menghitung seperti ini. Kita nggak tahu nanti UTS-nya seperti apa. Jangan-jangan Anda diberikan data seperti ini, Anda harus apa? Menghitungnya ya, harus menghitungnya. Oke. Nah, ini break even point dalam unit ini adalah
Ya, ini sebenarnya dalam dolar nih ya. Nah, ini dalam dolar berarti break even pointnya 9499 ini dapat 236 ini dari 9449 dibagi. Nah, berapa unit A yang terjual diperkirakan? Harga jualnya, sorry. A berapa? Harga jual A 40, Pak. 40. Ya, bagi 40. Nah, dapat nih untuk masing-masing nanti. Ya, oke, itu dia. Nah, grup assignment-nya itu yang pertama, Anda membuat ini untuk sebetulnya untuk pertemuan kelima ya. Nah, ini mulai balik lagi dari revenue budget sampai dengan budget income statement. Jadi besok itu minggu kelima itu isinya hanya presentasi. Nanti kalian semua presentasi, saya beri waktu 20 menit paling lama masing-masing. Nah, Anda harus benar-benar belajar time-based presentation ya. Jadi dikasih waktu time-based, nanti Anda harus presentasi 20 menit. Nah, isinya revenue budget, COGS, operating, sama budget income statement. Nah, yang dipresentasikan itu PowerPoint, tapi Anda harus siapkan juga Excel-nya. Ya, oke? Nah, ini outline-nya, bisnis overview-nya, ini jangan lama-lama, bisnisnya apa, kemudian cari dari pastel yang pentingnya apa, bisnis canvas-nya secara secara cepat, ya, kemudian revenue, cost structure, income statement, sama analysis and conclusion. Oke.